Jangan sampai jauh bercahaya, tetapi dekat menjadi gelap. Sebuah renungan tentang memakmurkan masjid di lingkungan sendiri dan mengabdi di tempat yang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah memanggil hamba-hambanya menuju masjid. Dialah yang menanamkan rasa cinta kepada rumah-rumah ibadahnya. Dan dialah yang memberikan kesempatan kepada sebagian hambanya untuk menjadi pengurus, panitia, takmir, relawan, maupun jamaah yang ikut memakmurkan masjid. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebuah pertanyaan yang sering muncul di tengah kehidupan bermasyarakat. Sering muncul sebuah pertanyaan yang sederhana, namun sangat penting untuk direnungkan. Manakah yang lebih utama? Menjadi panitia dan ikut memakmurkan masjid yang berada di lingkungan tempat tinggal sendiri, ataukah aktif mengabdi di masjid yang letaknya jauh dari rumah? Pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban yang mutlak, karena setiap keadaan memiliki latar belakang dan pertimbangannya masing-masing. Namun, para ulama telah memberikan banyak petunjuk yang dapat menjadi pegangan agar kita mampu menentukan prioritas dengan bijaksana. Islam mengajarkan memulai dari yang paling dekat. Dalam banyak ajaran Islam, perhatian kepada yang dekat selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terbuka, yang pertama kali disebut adalah keluarga dan kerabat yang paling dekat. Ini memberikan pelajaran besar, bahwa kebaikan yang besar seringkali dimulai dari lingkaran yang paling dekat dengan diri kita. Rumah, keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar, termasuk masjid yang setiap hari melihat langkah kaki kita. Hadis tentang tanggung jawab yang dekat Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap amanah memiliki lingkup tanggung jawab, dan biasanya yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah apa yang berada paling dekat dengan diri kita, keluarga, tetangga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Filosofi sebatang pohon. Coba renungkan sebatang pohon yang tumbuh subur. Akar pohon itu tidak mencari air yang paling jauh terlebih dahulu. Ia menyerap air yang berada paling dekat dengannya. Setelah akarnya kuat, batangnya kokoh, dan cabangnya berkembang, barulah pohon itu memberikan manfaat yang luas, memberikan keteduhan, memberikan buah, memberikan tempat bagi makhluk lain untuk berteduh. Begitulah pula pengabdian seorang muslim. Kebaikan yang paling dekat seringkali menjadi pondasi bagi kebaikan yang lebih luas. Masjid terdekat memiliki hak atas kita. Para ulama menjelaskan bahwa kedekatan melahirkan hak. Tetangga memiliki hak, keluarga memiliki hak, lingkungan memiliki hak. Dan masjid yang setiap hari mengumandangkan adzan di dekat rumah kita juga memiliki hak moral atas diri kita. Jika masjid lingkungan membutuhkan tenaga, membutuhkan pemikiran, membutuhkan kader, membutuhkan pengurus, lalu kita justru lebih banyak menghabiskan tenaga di tempat lain, maka hal itu patut menjadi bahan muhasabah. Bukan berarti salah, tetapi perlu direnungkan kembali. Pendapat Imam Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dalam banyak keadaan, amal yang manfaatnya paling dekat dan paling dibutuhkan lebih layak didahulukan. Karena tujuan syariat bukan sekadar memperbanyak aktivitas, melainkan menghadirkan kemanfaatan yang nyata. Jika sebuah masjid di lingkungan sendiri kekurangan pengurus, sementara keberadaan kita dapat membantu menghidupkannya, maka hal tersebut memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa salah satu tipu daya yang kadang tidak disadari manusia adalah merasa tertarik pada amal yang terlihat besar, tetapi melupakan kewajiban yang berada di dekatnya. Beliau menjelaskan bahwa amal yang paling dicintai Allah seringkali bukan yang paling jauh atau paling terkenal, melainkan yang paling tepat pada tempatnya. Seseorang dapat terlihat sibuk melayani banyak orang, namun jika lingkungan terdekatnya terbengkalai, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam prioritasnya. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa keutamaan amal tidak hanya diukur dari bentuk amalnya, tetapi juga dari tingkat kebutuhan umat terhadap amal tersebut. Beliau menerangkan bahwa suatu pekerjaan yang sederhana dapat menjadi lebih utama daripada pekerjaan yang tampak besar apabila manfaatnya lebih dibutuhkan.
Apabila suatu masjid kekurangan orang yang mau bekerja dan berkorban, maka hadir membantu di sana bisa menjadi amal yang sangat bernilai. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi sering menekankan pentingnya fikih prioritas. Menurut beliau, seorang muslim harus mampu menempatkan tenaga, waktu, dan pikirannya sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Tidak semua amal memiliki tingkat prioritas yang sama. Karena itu, apabila lingkungan sekitar membutuhkan perhatian lebih besar, maka mendahulukannya seringkali menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Renungan dari Gus Baha. Gus Baha dalam berbagai pengajian sering mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai manfaat. Beliau berulang kali menjelaskan bahwa keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Menurut beliau, jangan sampai orang yang paling jauh merasakan manfaat kita, sementara orang yang paling dekat justru tidak merasakan apa-apa. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Pandangan Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab dipanggil Mbah Moen sering mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sendiri. Beliau menekankan bahwa dakwah bukan hanya ceramah. Dakwah juga berarti menjaga kerukunan, membantu kegiatan masyarakat, dan menghidupkan masjid di sekitar tempat tinggal. Karena masyarakat sekitar adalah orang-orang yang pertama kali menyaksikan akhlak kita. Pandangan Buya Hamka. Buya Hamka menulis bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya dilihat dari luasnya pergaulan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Menurut beliau, ukuran keberhasilan seorang muslim bukan sekadar dikenal banyak orang, melainkan sejauh mana kehadirannya membawa kebaikan bagi lingkungan yang paling dekat dengannya. Pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan bahwa menjaga kemaslahatan umat di lingkungan sekitar merupakan bagian dari tanggung jawab sosial seorang muslim. Beliau menanamkan pentingnya berjamaah, gotong royong, dan menghidupkan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Karena kekuatan umat sesungguhnya dibangun dari lingkungan-lingkungan kecil yang hidup dan sehat. Pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu menekankan pentingnya amal nyata. Bagi beliau, agama bukan sekadar dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Apabila sebuah masjid membutuhkan tenaga dan perhatian, maka membantu memakmurkannya merupakan bagian dari pengamalan agama yang sangat mulia. Hadis tentang tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril senantiasa berpesan kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap lingkungan terdekat. Jika tetangga saja memiliki hak yang demikian besar, maka tentu masjid yang berada di tengah-tengah lingkungan tersebut juga patut memperoleh perhatian. Hadis tentang manfaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Perhatikan, hadis ini tidak mengatakan manusia yang paling terkenal, tidak pula manusia yang paling banyak jabatannya, tetapi manusia yang paling bermanfaat. Dan seringkali manfaat yang paling mudah dirasakan adalah manfaat yang diberikan kepada lingkungan sekitar. Namun masjid yang jauh juga bisa menjadi ladang amal. Di sisi lain, kita juga harus adil. Tidak semua orang yang aktif di masjid yang jauh berarti mengabaikan lingkungannya. Ada yang mendapatkan amanah khusus, ada yang memiliki kemampuan tertentu yang sangat dibutuhkan, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi pembina, ada yang membantu pembangunan umat dalam cakupan yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, pengabdiannya tetap bernilai mulia. Karena Islam tidak pernah membatasi kebaikan hanya pada satu tempat. Jalan tengah yang indah. Mungkin jalan yang paling bijaksana adalah bukan memilih salah satu dan meninggalkan yang lain, melainkan menempatkan keduanya secara proporsional. Masjid yang jauh tetap dibantu, tetapi masjid yang dekat jangan dilupakan. Masjid yang besar tetap didukung, tetapi masjid lingkungan juga harus diperhatikan, karena keberkahan seringkali lahir dari keseimbangan. Sebuah muhasabah untuk diri kita. Sebelum bertanya berapa banyak masjid yang telah kita bantu, mungkin kita perlu bertanya terlebih dahulu kepada diri sendiri. Apakah masjid yang paling dekat dengan rumah kita sudah merasakan manfaat dari keberadaan kita? Apakah jamaah di sekitar kita mengenal kita sebagai orang yang peduli? Apakah lingkungan kita merasakan kehadiran kita? Ataukah justru kita lebih dikenal oleh orang-orang yang jauh dibandingkan oleh tetangga sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk menjadi bahan perenungan. Penutup. Pada akhirnya, yang dicari bukanlah pujian manusia. Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi seseorang mengabdi di masjid besar yang jauh dan mendapatkan pahala yang besar. Namun boleh jadi pula seseorang yang setiap hari menyapu lantai masjid kecil di depan rumahnya, justru memperoleh kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah. Karena Allah tidak hanya melihat besar kecilnya pekerjaan, Allah juga melihat keikhlasan. Allah melihat kebutuhan umat yang dipenuhi, dan Allah melihat amanah yang ditunaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu memakmurkan masjid, memakmurkan lingkungan, memakmurkan hati, dan memakmurkan kehidupan umat dengan keikhlasan serta kebijaksanaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.